Hai semua, perkenalkan, nama saya Bella Esperanza Gabriela dari D3 Teknologi Pulp dan Kertas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan proses produksi soda kaustik dan proses pemekatannya. Sebelum masuk ke dalam proses, ada baiknya saya menjelaskan secara singkat apa itu soda kaustik. Nah, soda kaustik atau natrium hidroksida adalah senyawa organik yang memiliki rumus kimia NaOH. Senyawa ini berbentuk padatan putih yang tembus cahaya, sangat larut di dalam air, dan terdisosiasi membentuk ion Na positif dan ion OH negatif. Sehingga senyawa ini banyak digunakan di industri. Secara industri, NaOH diproduksi dengan cara mengelektrolisis NaCl. Ada 3 proses yang digunakan untuk mengelektrolisis larutan tersebut. Yang pertama, dengan menggunakan mercury cell, yang kedua dengan menggunakan diafragma cell, dan yang terakhir dengan menggunakan membran cell. Berikut adalah gambar dari proses pembuatan NaOH menggunakan sel diafragma. Prinsip yang digunakan yaitu elektrolit yang dipakai merupakan larutan NaCl sebagai brain. Dalam proses ini, diafragma yang digunakan terbuat dari bahan yang mempunyai sifat permeabilitas seperti asbes atau fluorokarbon yang ditempatkan pada selaput berpori. Fungsi dari diafragma adalah menjaga bercampurnya gas hidrogen dan gas klor, karena kedua gas tersebut dapat menyebabkan terjadinya ledakan apabila bercampur. Fungsi lain dari diafragma untuk menghalangi bertemunya Cl2 yang terbentuk di anoda dengan NaOH yang terjadi di katoda. Gas H2 terjadi di bagian katoda. Nah, mari kita perhatikan gambar berikut yang merupakan reaksi yang terjadi selama proses. Konsentrasi larutan NaOH yang dihasilkan berkisar antara 10-12% dan mengandung sekitar 15% NaCl yang tidak bereaksi. Sel diafragma memerlukan energi yang lebih kecil daripada sel merkuri. Adapun proses lanjutan untuk produk samping yaitu gas hidrogen yang dilepaskan pada sisi katoda selanjutnya dialirkan ke pendingin, dan gas klor yang dilepaskan pada sisi anoda selanjutnya didinginkan, kemudian gas klor tersebut dikeringkan dengan menggunakan asam sulfat. Berikut adalah proses pemekatan NaOH. Yang pertama, larutan NaOH encer sekitar 9%-10% dipompa ke dalam penguap Kastner, di mana penguap Kastner tersebut berfungsi untuk menaikkan konsentrasi larutan NaOH menjadi 14%-16% menggunakan kukus bertekanan rendah. Penguapan yang terjadi memerlukan luas permukaan yang besar, maka penguap Kastner terdiri dari kumpulan tub dengan panjang yang cukup untuk mengantisipasi buih yang terbentuk dari larutan NaOH. Yang kedua, larutan NaOH tersebut dialirkan ke dalam penguap multitahap. Penguapan di penguap multitahap berfungsi untuk memekatkan larutan NaOH hingga konsentrasinya menjadi kurang lebih 30%. Dan pada penguapan ini, NaCl serta Na2CO3 dapat dipisahkan sebagai endapan. Yang ketiga, larutan yang sudah dipekatkan di dalam penguap multitahap akan dipompa ke dalam bak pengendap atau pengkristal, kemudian disaring pada penyaring putar Oliver, lalu dialirkan ke dalam penguap vakum. Penguapan di penguap vakum berfungsi untuk memekatkan larutan NaOH hingga konsentrasinya menjadi 50% dengan menggunakan kukus lewat jenuh atau panas, karena titik didih larutan NaOH tersebut adalah 140 derajat Celcius. Yang keempat, untuk mengeringkan larutan yang lebih pekat dari 50%, penguapan dilakukan di pan terbuka sehingga diperoleh NaOH basah dengan kadar 70%. Dan proses terakhir adalah
Larutan NaOH dengan konsentrasi yang lebih besar dari 60% dialirkan ke dalam sebuah kolam atau pan pelelehan yang terbuat dari besi untuk kemudian dipanaskan secara langsung hingga temperaturnya menjadi 700 derajat Celcius. Karena pada temperatur ini, NaOH secara perlahan-lahan akan meleleh. Lalu lelehan NaOH tersebut akan dicetak di dalam cetakan baja. Karena NaOH berasal dari proses sel diafragma, maka tahap pemekatan NaOH langsung dimulai dari tahap yang kedua dan dilanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.